Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala pujian milik Allah. Kita memuji Allah, memohon pertolongannya, memohon ampunannya dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi rabbina alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kita, kepada orang mukmin secara khusus untuk bertakwa kepadanya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan seluruh manusia untuk bertakwa kepadanya. Allah katakan, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam, yang darinya kemudian Allah menciptakan pasangannya, Hawa, yang dari mereka berdua kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan sambungkanlah tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan, dengan kemenangan dan keberuntungan yang besar. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di awal tahun dari tahun 2021 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kehidupan kita, yang dengannya kemudian kehidupan kita diisi dengan keimanan dan amal saleh. Dengan keimanan dan amal saleh. Karena dua hal inilah, iman dan amal saleh, yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan hidup. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antara kita yang mengisi kebaikan dan mengisi kehidupannya dengan iman dan amal saleh, Allah bukakan keberkahan. Bahkan keberkahan Allah bukakan dari langit dan bumi. Sebagaimana Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau saja penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakat. Allah mengatakan la fatahna. Kalimatullah menunjukkan pasti, sungguh, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan-keberkahan. Dari mana? Minas sama, dari langit. Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi juga. Allah berikan keberkahan bagi manusia dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala simpan di bumi ini. Hanya saja hadirin rahimakumullah, sebagian besar kita, sebagian manusia, atau bahkan sebagian kaum muslimin, sebagian besarnya mereka mendustakan ini. Mereka mengabaikan ini. Mereka tidak perhatikan ini.
Maka Allah katakan, ya walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakannya, fa akhadnahum, maka kemudian kami hukum mereka. Allah menghukum kita dikarenakan kita tidak menjadikan kehidupan kita dengan iman dan amal saleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumnya? Ketahuilah di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini adalah dicabutnya keberkahan hidup. Allah cabut keberkahan pada makanan kita. Allah cabut keberkahan pada minuman kita. Allah cabut keberkahan pada umur kita. Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan pada pekerjaan-pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan pada harta kita. Sehingga kita punya banyak, kita punya cukup aslinya, tetapi tidak mengantarkan kita kepada ketentraman hidup. Allah berikan kecukupan, tetapi kita merasa kekurangan. Kehidupan kita tidak merasa lapang. Kita merasa kesempitan dalam kehidupan, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepada kita. Maka ketahuilah ini adalah tanda dicabutnya keberkahan dalam kehidupan kita, dan ini adalah salah satu bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, marilah kita mengupayakan diri, meneguhkan diri kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap keberadaannya, beriman terhadap syariatnya, beriman terhadap segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Janganlah kita termasuk orang-orang yang melupakan Allah. Janganlah kita termasuk orang-orang yang melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kefasikan. Allah katakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang melupakan Allah, lalu kemudian Allah jadikan ia lupa terhadap diri mereka sendiri. Kemudian awal tahun, maka kalau diibaratkan ia seperti lonceng yang berbunyi. Lonceng yang mengharuskan kita masuk kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang diisi dengan kesungguhan, kehidupan yang diisi dengan pengorbanan, kesungguhan dan pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita, untuk mendapatkan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita termasuk orang-orang yang melupakan Allah dan melupakan tentang hakikat kehidupan kita. Ingat bahwasanya kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah kehidupan sementara. Dia akan berlalu, yang tinggal hanyalah kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Allah katakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan kehidupan akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meneguhkan keimanan kita, untuk mengokohkan keimanan kita, agar keimanan itu senantiasa hidup di dalam hari-hari kita. Yang pertama adalah hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang benar. Hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengisi kehidupan mereka dengan iman dan amal saleh. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Janganlah kita termasuk orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang melalaikan Allah, orang-orang yang lalai dengan kehidupan akhirat, lalu kemudian di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang rugi. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya di antara bentuk penyesalan yang akan dihadapi oleh manusia adalah ketika mereka ingat dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya di dunia yang dahulu mereka akrab dengannya, tetapi melupakan mereka dengan kehidupan akhirat, membuat mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak saling mengingatkan untuk ibadah, tidak saling mengingatkan mereka untuk menjauhi maksiat. Allah katakan, yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi. Ingatlah suatu hari di mana orang-orang zalim menggigit tangan mereka karena penyesalan. Mereka mengatakan, wa yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Mereka mengatakan, duhai seandainya dahulu aku mengambil jalannya Rasul dan orang-orang yang bersamanya, jalan iman, jalan amal soleh,
jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Kemudian dia mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Duhai, seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan disebutkan nama-namanya khalila. Duhai, seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan ini sebagai teman-teman baikku, teman-teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani, karena ia telah menyesatkan aku dari jalan Allah Subhanahu wa taala padahal peringatan itu telah datang kepadaku. Hadirin rahimakumullah, maka lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Apakah mereka orang-orang yang taat ataukah sebaliknya? Kalau mereka orang-orang yang taat, maka tetaplah bersama dengan mereka. Kalau kemudian orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah Anda semua juru-juru dakwah yang mengajak mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kukuhkan iman kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, banyak mengingat Allah, banyak mengingat karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah katakan, "Alla bidzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah dengan zikir Allah, zikir kepada Allah, maka hati-hati akan menjadi tenang. Dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya memiliki hati yang tenang. Maka diperintahkan untuk berzikir. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, udzukurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian padanya di waktu pagi dan petang. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayt." Perumpamaan orang yang berzikir, mengingat Allah, mengingat Tuhannya, dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya, perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan yang mati. Jadilah Anda orang-orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dan janganlah Anda menjadi mayat-mayat hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala karena lupanya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ketiga, teguhkanlah diri kita dengan membaca Al-Qur'an, dengan menyimak Al-Qur'an, dengan mendengar Al-Qur'an dibacakan. Allah berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat dari Tuhan mereka, Al-Quran, zadatuhum iman, maka Al-Quran itu menambah keimanan mereka. Membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran dibacakan, hadir di majelis-majelis Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, itu menambah keimanan. Tambahlah keimanan kita dengan bergaul dengan Al-Quran. Hendaknya kita merasa rugi ketika keimanan kita bertambah, ketika keimanan kita tidak bertambah, sementara umur kita bertambah. Ingatlah satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di hari kiamat, sementara di hari itu tidak lagi bermanfaat apa yang kita miliki hari ini. Allah katakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ingat satu hari di mana tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kokohkan keimanan kita dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, ucapkan alhamdulillah atas semua hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari karunia-Nya. Bahkan ujian-ujian hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terima dengan lapang dada. Bahkan kita katakan alhamdulillah, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia dan nikmatnya jauh lebih banyak ketimbang ujian-ujian hidup yang ditimpakan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala abdihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Inilah 4 hal yang bisa meneguhkan
menguatkan, mengokohkan keimanan kita, dan akan senantiasa memperbaharui iman kita. Inilah iman dan amal soleh, sebaik-baik bekal bagi kita untuk menapaki hari-hari kita. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya usia kita tidak akan bisa melampaui usia dunia ini. Akan tetapi iman dan amal soleh akan melampaui panjangnya umur dari dunia ini. Allah katakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, tanpa putus. Kita sudah wafat, pahalanya akan terus mengalir apabila sebelum wafat, apabila ketika kita masih hidup, kita mengisi kehidupan kita dengan iman dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mujahirin fi kulli makan biladil muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.